Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang mulia, hari Jumat, kita kedatangan guru kita Al-Ustadz Abdul Muti Hafidallah. Kaifa ya Ustadz? Alhamdulillah ala khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Khair aidan insyaallah. Nah Ustaz, ini kan kita di hari Tasyrik ya Ustaz ya. Telah berlalu hari raya Idul Adha, dan kita sekarang dalam proses Tasyrik, di mana kaum muslimin tentulah tersibukkan dan menyambut hari raya Idul Adha yang penuh kegembiraan untuk menyambut hari raya Idul Adha. Apa sih Ustaz kiat-kiat kita nih setelah kita nih menghadapi hari raya Idul Adha, yang mana kita nih semangat ya, jadi panitia, terus berjuang untuk pengadaan hewan kurban, pokoknya dari awal sampai akhir lah urutan seperti itu. Terkadang hari raya sudah selesai, terus semangat kita ini gimana Ustaz supaya tetap semangat dan tetap semangat Ustaz? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ya, memang hari raya Idul Adha adalah hari raya terbesar di dalam Islam. Ini disebut dengan Al-Yaumul Akbar, Yaumul Akbar. dan kegembiraannya itu berlanjut tidak hanya pada hari raya di tanggal 10 Dzulhijjah, tapi juga di Ayyamut Tasyrik, ya, 3 hari setelahnya, 11, 12, dan 13. Disyariatkan untuk kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka. Tapi tentunya yang perlu kita ingat sebagai orang-orang yang beriman, yaitu di hari-hari kegembiraan ini, mari kita tetap menjaga syariat Allah, batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Allah tuntunkan di dalam Al-Quran ataupun diajarkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah. Karena kita melihat fenomena pada banyak dari kalangan muslimin di hari raya yang semestinya mereka bersyukur kepada Allah, bergembira dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah, malah justru melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman. Ya. Berbuat maksiat di hari di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, mari kita jaga syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kita boleh bergembira, kita boleh bersenang-senang, kita boleh meluapkan sukaria, ya. Tapi jangan sampai melanggar syariat, melanggar agama, melakukan maksiat. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, misalnya kaum muslimin menyaksikan tontonan-tontonan yang tidak dibenarkan. Betul. Ya, yang memperlihatkan aurat, yang penuh dengan syahwat dan hawa nafsu gitu. Ya, demikian pula para wanita pergi ke sana kemari dengan tanpa memakai hijab misalnya. Dan hal-hal lain yang melanggar syariat. Jadi kita belajar untuk di dalam kegembiraan dan kesenangan itu kita tetap ingat sama Allah, menjaga syariatnya. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetaplah mengingat Allah, mengenal Allah di masa senang, niscaya Allah akan mengingatmu di masa sulit. Ya. Maka kita jaga batasan-batasannya, kita jaga agamanya. Juga di hari Lebaran, khususnya Idul Adha seperti ini, yang termasuk sangat penting juga adalah memaknai dari
kurban itu sendiri. Ya, karena kurban itu mungkin sebagian orang atau mungkin juga banyak orang melihat hanya dari sisi amalan Tohir, ritual fisiknya saja, Fisik, ya. secara lahiriah. Lahiriah. Padahal kandungan makna yang diinginkan oleh Allah dari sebuah kurban itu bagaimana seseorang bisa berkorban untuk Allah. Ya. Sehingga dia mau mengorbankan hartanya, ya, mengorbankan bahkan mungkin bila diperlukan kehormatannya. Ya. Dan Nabi SAW telah mengorbankan segalanya di jalan Allah. Wajahada fillahi haqqa jihadih. Ya. Beliau berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Beliau mengorbankan apa yang beliau punya, ya, kehormatan, kemudian kedudukan, harta benda, bahkan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurban ini menuntun kita untuk kita bisa mengorbankan apa yang kita bisa korbankan di jalan Allah. Lebih mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala dari apa yang kita punya. Karena sungguhnya apa yang kita punya itu adalah milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Dan orang yang mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya dia sedang memuliakan dirinya, ya, sedang membuat dirinya mempunyai posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini termasuk jihad ya di jalan Allah. Ketika seorang mau mengeluarkan hartanya. Dan yang lebih fundamental daripada itu, sebenarnya untuk berkorban di jalan Allah kita membutuhkan ilmu. Berjuang dengan mempelajari agama Allah. Kita korbankan apa yang kita punya di jalan Allah dengan mengeluarkan apa yang kita punya untuk mempelajari agamanya. Karena ini jalan menuju surga. Sebab apapun yang kita berbuat untuk berjuang di jalan Allah, kita harus tahu ilmunya dulu. Makanya banyak orang yang kemudian punya semangat membela Islam tanpa ilmu akhirnya kan ngawur. Bahkan ada pemuda-pemuda yang subhanallah, mereka siap mengorbankan nyawa di jalan Allah, tapi caranya salah. Ada yang jadi pengantin-pengantin untuk bom bunuh diri. Ya Allah. Padahal itu adalah perbuatan yang tidak benar dalam syariat Islam. Ya, karena bunuh diri itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Ya, tapi kan ini jihad, Ustaz. Jihad bagaimana? Siapa yang mensyariatkan jihad tersebut? Versinya ya, ya, ini jihad yang seperti apa gitu? Jihad itu kan memang harus dipimpin oleh seorang pimpinan resmi yang diangkat oleh kaum muslimin. Kalau di Indonesia presiden yang menyuarakannya. Ya, pimpinan tertinggi yang menyuarakannya, bukan kelompok-kelompok jemaah-jemaah ataupun aliran-aliran gerakan-gerakan bawah tanah. Nah, itu nggak benar, itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, akhirnya karena salah kaprah, nggak ngerti ilmunya, dia ingin berkorban di jalan Allah, akhirnya kebablasan, malah merugikan dirinya sendiri. Itu kan nggak benar. Makanya Nabi SAW mendorong kita untuk menuntut ilmu dan menganggap bahwa menuntut ilmu itu adalah berjuang di jalan Allah. Datang dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau katakan haditsun hasanun sahih. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu agama, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyatakan bahwa jihad itu ada dua. Ada jihad al-khawas, ada jihadul awam. Khawas. Ada jihad orang-orang istimewa, orang-orang spesial. Dan ada jihad orang-orang umum, orang awam. Nah, jihadnya orang awam yaitu jihad angkat senjata. Orang awam itu orang awam. Semuanya bisa melakukan jihad tersebut. Ya, mau tukang bakso, tukang beca, semuanya. Ya, dan kita lihat realitanya. Kalau ada orang yang menghina Islam, semuanya bisa angkat senjata, marah gitu, angkat parang, angkat
Ya, kayak dulu kejadian di beberapa tahun yang lalu ada yang menghina Al-Quran. Al-Quran ya. Ya. Ya Al-Quran lah ya. Semuanya orang protes, semuanya marah. Nah, itu jihadul awam. Dengan kekuatan, dengan senjata, dengan fisik. Tapi ada jihad yang spesial yang hanya dilakukan oleh orang-orang istimewa, orang-orang khusus. Yaitu jihadnya para nabi, para rasul, para ulama, para da'i ilallah, yaitu jihadul ilm. Jihad ilmu. Ini nggak bisa sembarang orang yang melakukannya. Harus orang yang berilmu tentang agama yang bisa melakukannya. Ya, mereka menjelaskan yang hak dan membantah yang batil. Ya, menjelaskan tauhid dan mengenyahkan yang syirik. Kemudian membela yang sunnah dan melarang dari yang bid'ah. Dan selanjutnya itu dilakukan oleh para nabi, para rasul, para ulama, para da'i ilallah yang mempunyai ilmu. Ini jihad orang-orang spesial. Gak semua orang diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan jihad ini. Maka ini jihad yang paling utama, kata Imam Ibnul Qayyim. Jihad yang paling mulia itu ini. Dan kita sekarang ya memaknai kurban yang sedang kita lakukan. Ya, kita mempunyai semangat jihad, terutama pada hari-hari ini adalah jihadul ilm. Jihad ilmu. Ya, jihad ilmu. Nah, dengan kita berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah untuk mendapatkan ilmu agama, maka semua amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, tuntunan-tuntunan yang lain bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan sulit apabila seseorang misalnya nih kita motivasi, kita dorong bagaimana dia berkorban di jalan Allah. Sementara dia tidak punya ilmunya. Imma dia tidak termotivasi karena nggak punya ilmunya, atau karena nggak punya ilmunya dia berkorban di jalan Allah dengan cara yang salah. Itu kebanyakan itu. Itu yang terjadi pada kebanyakan. Maka semua pengorbanan di jalan Allah itu harus dimulai dengan pengorbanan untuk ilmu. Ya, dan itu tidak akan pernah mudah. Ya, ada seseorang yang mungkin kalau jihad di jalan Allah dia hebat banget. Tapi kalau diminta untuk duduk di majelis ilmu hanya mungkin seminggu, 2 minggu dan sebagainya, itu menjadi sangat berat. Ya, sehingga dia katakan lebih gampang saya berperang di jalan Allah di medan perang, di medan tempur daripada harus duduk di majelis ilmu, karena memang itu berat, hanya orang khusus yang bisa melakukannya, orang yang memang Allah ingin muliakan dengan ilmu agama. Makanya sekarang ini para pemuda bukan kita arahkan semangat mereka untuk angkat senjata, ya, tapi lebih kepada menuntut ilmu agama. Masya Allah. Dan seperti yang dikatakan oleh guru kami Syekhuna Al-Walid Al-Muhaddith Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, bahwa musuh-musuh Islam itu tidak takut kepada nuklir yang kita punya, ataupun roket yang kita punya, atau persenjataan yang kita punya. Mereka itu jauh lebih takut kepada para penuntut ilmu yang bersimpuh di majelis-majelis para ulama mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena masalah senjata mereka lebih canggih, mereka lebih mutakhir. Ya, antum mau punya senjata apa yang paling hebat? Mereka jauh lebih hebat daripada itu. Tapi kekuatan iman yang lahir dari belajar di majelis ilmu yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, ya, itu yang membuat mereka takut dan khawatir. Karena ini nggak bisa dikalahkan dengan senjata apapun. Itulah kenapa umat Islam di masa lampau, kalau kita membaca sejarah, mereka bisa menaklukkan bahkan lebih daripada sepertiga dunia. Itu hanya dengan jangka waktu singkat 50 tahun. Gak ada yang pernah melakukannya dalam sejarah seperti apa yang dilakukan oleh umat Islam. 50 tahun mereka bisa menguasai hampir lebih dari sepertiga dunia. Ketika setiap mereka datang kepada pimpinan-pimpinan kufar, mereka katakan kalau mereka tidak mau masuk Islam, bayar upeti. Kalau tidak mau bayar upeti, maka yang akan datang kepadamu adalah orang-orang yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Sampai segitunya tadi. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan semua itu berangkat karena kemuliaan yang diilmui oleh umat Islam yang belajar Islam secara benar. Mereka senjatanya bukan yang di tangan, tetapi senjatanya yang di hati.
Sehingga senjata di tangan itu lepas tidak membuat mereka takut. Kenapa? Karena senjata yang sesungguhnya yang ada di dalam hati. Masya Allah. Begitu. Jadi ini yang sebenarnya membuat orang-orang kafir itu menjadi takut. Makanya mereka selalu membuat propaganda bagaimana umat Islam ini, generasi-generasi para pemuda mereka jauh dari majelis ilmu, jauh dari para ulama, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, dicekoki dengan tontonan-tontonan film-film porno, film-film yang mereka buatlah semacam superhero gitu kan. Ada Superman, Batman, apalagi gitu. Untuk supaya umat ini lupa sejarahnya gitu. Lupa akan kekuatannya yang hakiki. Jadi barakallahu fiik, hari raya ini adalah hari raya besar bagi kaum muslimin. Maka hendaklah mereka memaknai hari raya ini sebagai tauhid kepada Allah, penghambaan diri, pengorbanan diri, ya, sehingga mereka bisa berislam secara lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah segala atas nasihatnya Ustadz Abdul Muti Hafidallah, dengan rincian apa yang seharusnya dilakukan, terutama seorang pemuda, yang mana jangan sampai kita hanya bermodalkan semangat hingga tanpa ilmu. Kita maka dituntut sebagai seorang pemuda untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga rajin untuk talabul ilmu, Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallahu khairan nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Sekian, saya cukupkan sampai sekian. Nah, acara kita, semoga semuanya menjadi amalan kebaikan bagi kita semuanya, dan kita dijadikan Allah jadi orang-orang yang soleh dan jadi penduduk-penduduk jannah insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.